Pernikahan yang tidak terpikirkan. Episode 61. Bercocok dengan istri. Dia segera mengambil langkah 1000 keluar dari kamar Bima dan dengan cepat menutup pintu kamar kakaknya. "Maaf Kak Bima." "Kak Nur," teriak Reni dari luar pintu kamar Bima. Dia segera meninggalkan kamar Bima dan masuk ke kamarnya. Jantungnya berdetak kencang mengingat pemandangan yang tabu baginya yang masih jomblo. "Apa Reni sudah pergi?" tanya Nur dengan wajah yang masih disembunyikannya di ceruk leher suaminya. Bima tersenyum melihat Nur mendekapnya dengan erat. Bima hanya bergumam dan kembali melanjutkan aktivitasnya mengecek perbukitan indah dengan beberapa tanda di sana. Nur terpaksa sabar dan berusaha menetralkan keadaan yang ia rasakan saat ini. Telapak tangan Nur menahan serangan kecupan yang didaratkan oleh suaminya. "Sayang, aku tidak ingin kita kepergok sekali lagi." Nur menatap mata suaminya berkabut penuh hasrat tertahan. Dia langsung turun dari pangkuan suaminya duduk bersimpuh di samping Bima yang lalu bangkit melangkah menuju pintu dan menguncinya. Bima melepaskan dasi yang ia pakai dan memperlihatkan poster yang berbentuk pecahan roti. Nur kepayahan saat menarik resleting di belakang punggungnya. Bima duduk di samping tempat tidur tepat di belakang istrinya. Tangannya meraih resleting dari tangan Nur. "Sayang, kenapa ditutup lagi?" Bima masih memegang resleting dress milik Nur. Dia menyangka jika suaminya akan membantunya menarik resleting ke atas, namun tebakannya salah. Bima malah kembali membuka dress Nur dan pengamanan pada bukit itu. "Bima, aku malu dan tidak ingin ketahuan lagi." Nur berusaha menahan dressnya agar tidak terlepas, serta pengamanan bukit walaupun pengait pada pengamanan itu sudah dilepas kembali oleh Bima. Tangan kekar itu mulai aktif kembali dengan memanjakan perbukitan, mengecupi setiap area punggung muyus itu dengan lembut. Nur menahan suaranya dengan menutup mulut dengan kedua tangannya. Bima kembali melancarkan travelingnya, melepaskan setiap kain yang masih melekat. Sehingga tereksposlah kedua pemandangan yang sangat indah. Dengan melafazkan sebuah doa yang dibisikkan ke telinga Nur, Bima menatap wajah cantik istrinya. King Cobra sudah siap tempur. Tanpa basa-basi aktivitas menyenangkan pun terlaksana dengan baik. Beberapa jam kemudian. "Maafkan aku yang sudah membuatmu menderita. Setelah semua ini berlalu aku akan selalu membahagiakanmu. Aku berharap kamu akan selalu mempercayaiku dan tidak akan terpengaruh oleh apapun." Bima menatap Nur mengecup keningnya dengan lembut dan ikut tertidur di siang itu. Vivi duduk di belakang meja kerjanya, dia menatap foto Bima yang baru saja dia browsing di internet. "Bima Arsenal, kamu membuatku semakin terpesona. Aku sudah begitu bosan dengan si tua itu. Aku harus bisa mendapatkan kunci kelemahan Bima dari si tua itu, agar aku bisa mengendalikan Bima dan memilikinya. Aku secepatnya harus menyingkirkan si tua itu dan anaknya." Vivi tersenyum smirk dengan niat untuk menyingkirkan Markus dari jalannya. Tanpa sepengetahuan Markus, Vivi sudah mengambil alih semua perusahaan miliknya dengan bantuan Lutfi. Dia tidak mengetahui jika selama ini dia telah memelihara wanita berbisa yang menghancurkannya. Begitupun Lutfi yang tidak mengetahui maksud tersembunyi dari Vivi. Ternyata selama mengenal Markus dan Lutfi, Vivi menjalin hubungan dengan mereka berdua. Lutfi tahu jika Vivi adalah wanita dadinya, namun dengan rayuan maut Vivi membuatnya goyah dan menjalin hubungan terlarang dengan Vivi di belakang Markus juga Alexa sewaktu dia masih hidup. Dasar pria sialan, hanya memikirkan rencana balas dendam dan tidak mengetahui jika kalian sudah menjadi mainan bagiku. Vivi tersenyum smirk, dia lalu mengetik nomor ponsel anak buahnya. "Iya Nona. Ikuti Markus, cari tahu di mana dia menyembunyikan nenek Bima Arsenal. Setelah kamu tahu rebut dia dan sembunyikan di tempat kita." "Baik Nona." Sambungan telepon dari Vivi berakhir.
Orang suruhan Vivi segera melaksanakan perintahnya dengan diam-diam mengikuti Markus. Dengan kelemahanmu ini aku akan menjadikanmu milikku dan menyingkirkan cewek rendahan ini dari hidupmu. Vivi kembali menatap foto pernikahan Bima dengan Nur. Anak buah Vanrius mulai membuka pintu apartemen Jenny dengan menggunakan alat yang dipinjam pada Yuda. Vanrius dan Herdi memasuki apartemen milik Jenny. Mereka memeriksa setiap sisi dan tempat di ruangan itu. Markus dan Lutfi sama sekali tidak tahu jika setiap rencana dan pembicaraan mereka telah direkam oleh Jenny. Dia sengaja melakukan hal itu untuk berjaga-jaga jika kelak mereka mengkhianatinya. Dia juga menyimpannya di tempat yang sangat tersembunyi hingga Markus dan Lutfi tidak mengetahuinya sama sekali. Orang suruhan Lutfi tidak memeriksa ruangan itu dengan teliti, mereka hanya membersihkan jejak Lutfi dan mayat Jenny. Vanrius memperhatikan setiap tempat yang kemungkinan menyimpan petunjuk. Dia juga mengetuk-ngetuk dinding jika memungkinkan ada tempat tersembunyi di apartemen Jenny. Vin, panggil Herdi melihat ke sebuah televisi dan pajangan yang ada di kamar tempat Jenny meregang nyawa. Mereka sama sekali belum mengetahui jika Jenny sudah berakhir, kamar itu terlalu bersih hingga Herdi sangat mencurigainya. Vanrius menghampiri kamar di mana Herdi memeriksa keadaan di sana. Napa? Vanrius juga ikut memeriksa kamar itu. Menurutmu pajangan ini sedikit aneh? Herdi memperhatikan pajangan tanah liat berbentuk katak jauh berbeda dari barang-barang di kamar itu yang bernuansa girly. Aneh gimana? Mungkin tuh cewek emang suka ama pajangan katak begitu. Vanrius cuek mulai memeriksa kamar itu dengan seksama. Salah satu anak buah Vanrius ikut memeriksa apartemen itu di bagian lain dan anak buah yang lainnya berjaga di pintu. Herdi masih penasaran dengan pajangan katak itu, dicobanya untuk mengangkat dan memperhatikannya. Herdi, Vanrius menepuk punggung Herdi sehingga pajangan katak yang dipegangnya terjatuh hingga pecah. Sorry Herdi, gua kagetin lu ya. Vanrius cengengesan dengan Herdi yang menatap tajam dirinya. Herdi menatap pajangan katak yang pecah. Di antara pecahan pajangan itu ada sebuah kamera tersembunyi yang sudah kehabisan baterai. Mereka saling berpandangan lalu menatap ke arah pajangan itu. Herdi langsung memungut kamera itu yang memiliki micro memory card yang masih terpasang di kamera itu. Herdi segera melepaskan kartu memori dari kamera tersembunyi itu dan menyimpannya. Vanrius kembali memeriksa semua yang ada di kamar itu. Matanya menatap pembatas dinding di bawah ranjang, pembatas itu sedikit terbuka. Herdi, tolongin, Vanrius meminta Herdi untuk membantunya mendorong ranjang. Setelahnya Vanrius membuka pembatas itu dan menemukan beberapa file, memory card juga beberapa foto. Bos, ada yang datang, anak buah Vanrius memberitahu ada yang datang ke apartemen Jenny. Mereka segera menyimpan benda temuan di apartemen Jenny, segera mereka bersama-sama membersihkan kekacauan yang telah mereka buat. Terdengar suara kode kunci pintu apartemen, pintu akan segera terbuka. Mereka bergegas bersembunyi agar tidak ketahuan. Seseorang masuk ke apartemen dengan membawa beberapa barang masuk, rupanya itu adalah petugas kebersihan yang bertugas setiap minggu untuk membersihkan apartemen Jenny. Petugas itu tidak menyadari jika Vanrius, Herdi dan dua anak buahnya bersembunyi di suatu ruangan. Vanrius memperhatikan petugas itu yang masuk kamar Jenny dengan alat vakum di tangannya. Dia juga melihat jika petugas itu memakai earphone untuk mendengar musik di telinganya. Terdengar suara yang merusak telinga dari petugas itu berusaha bernyanyi meniru lagu yang didengarnya di earphone. Perlahan-lahan Herdi, Vanrius dan kedua anak buahnya keluar dari persembunyian. Saat petugas kebersihan itu lengah dan tidak menyadari orang asing di apartemen itu, mereka berempat segera keluar. Mereka berempat segera melangkahkan kaki mereka menuju lift dan turun ke lobi bawah. Mereka berempat berada di parkiran mobil.
Fanrius akan naik ke dalam mobilnya terhenti saat merasa ada yang memperhatikan mereka. Dia memperhatikan ke sekeliling parkiran dan merasa curiga dengan mobil hitam yang terparkir jauh. Herdi, Iu tunggu di sini sebentar, Fanrius melangkahkan kakinya menuju mobil yang menurutnya mencurigakan. Woi, Fan, kamu mau kemana? Panggil Herdi yang sudah duduk di belakang kemudi mobil. Fanrius tidak menjawab pertanyaan Herdi, dia terus mendekati mobil hitam itu. Saat sudah hampir dekat dengan cepat mobil itu pergi dari sana. Meninggalkan Fanrius yang terdiam menatap kepergian mobil itu. Herdi yang mengendarai mobil mendekati Fanrius yang lalu masuk ke dalam mobil itu. Kita jemput Yuda dulu di tempat gua, baru kita ke Mansion Bima. Fanrius mengontak Yuda untuk bersiap-siap. Mereka lalu menuju tempat Fanrius menjemput Yuda, setelahnya mereka pergi ke Mansion Arsenal. Dalam perjalanan menuju Mansion Arsenal terdengar suara azan sholat Asyar, mereka memutuskan untuk pergi ke masjid terdekat untuk melaksanakan kewajiban mereka. Bima terbangun dari tidurnya saat azan sholat Asyar berkumandang, dia meraba-raba ranjang di sebelahnya yang kosong. Matanya terbuka sempurna saat menyadari jika istrinya tidak ada di sampingnya, dia bangun dari tidurnya menatap ke sekeliling kamarnya mencari keberadaan Nur. Matanya terpaku pada sosok perempuan yang berdiri dekat jendela kamarnya, memakai kemeja putih miliknya berdiri di antara tirai yang bergoyang karena hembusan angin pada siang menjelang sore. Tangan kiri Nur terlipat di atas perut datarnya dengan tangan kanan yang menggenggam ponsel, dia tampak serius dalam pembicaraan dengan seseorang menelepon. Bima terpana saat melihat betapa aduhai Nur mengenakan kemeja miliknya yang kebesaran, pundaknya sebelah kiri bahkan terlihat karena kemeja yang tidak terkancing seluruhnya. Kemeja itu hanya menutupinya hingga fahamuyusnya, kembali membuat sesuatu di sana kembali terjaga. Ehemnya kembali membara, dia lalu turun dari tempat tidur dan mendekati Nur yang membelakanginya. Bima melihat King Cobra tidak menurut dan ingin kembali bersarang di kediaman kecilnya. Perlahan-lahan dia mendekati istrinya dengan sejuta harapan yang tentunya akan menyenangkan hati si King Cobra miliknya. Saat akan mendekap Nur dari belakang ternyata istrinya telah menyelesaikan panggilan dan dengan cepat membalikannya. Tanpa sengaja tangan Nur yang memegang ponsel melambai sedikit kuat hingga memukul King Cobra yang sedang terjaga. Ah! Pekik tertahan saat benturan keras antara ponsel yang dipegang Nur dengan King Cobra membuat Bima merasakan sakit dan ngilu bersamaan. Dia langsung jatuh terduduk di lantai memegangi King Cobra yang tidak sengaja terkena benturan Nur. Sayang, kamu kenapa? Nur kebingungan mendapati Bima yang jatuh terduduk dengan menahan rasa sakit pada King Cobra yang menerima pukulan telak. Dia dapat melihat jelas betapa kesakitannya dan rasa ngilu yang dirasakan Bima saat ini. Maaf sayang, aku benar-benar tidak sengaja. Apakah begitu sakit? Tanya Nur yang duduk di samping Bima. Wajahnya terlihat cemas dan merasa bersalah karena tidak sengaja memukul King Cobra. Bima berusaha mengatur nafasnya agar dapat mengurangi rasa ngilu pada King Cobra. Dia berusaha bangkit dibantu Nur berjalan menuju tempat tidur mereka. Sayang, kamu nggak apa-apa? Tanya Nur, wajah Bima memerah berusaha menahan rasa ngilu di sana. Aku nggak apa-apa, sepertinya pelayananku sangat kurang memuaskan bagimu sayangku. Bima duduk menyandar ke kepala ranjang melihat keadaan King Cobra yang begitu mengenaskan. Nur sangat merasa bersalah, memperhatikan sesuatu yang diintip suaminya di balik boxer yang menutupi. Maaf sayang, Nur meminta maaf dengan ekspresi imut membuat Bima hanya menghela nafas. Dia pun berinisiatif membelai King Cobra dan melakukan sedikit pijatan untuk mengurangi rasa sakit. Bima tersenyum manja melihat Nur yang memberi pijatan pada King Cobra. Sebenarnya rasa sakit dan ngilu itu sudah berkurang, dia sengaja berakting untuk melihat bagaimana tindakan Nur.
Di luar dugaan Nur malah memijat King Cobra di mana membuat King Cobra semakin kacau. "Sayang, apakah masih terasa sakit?" tanya Nur yang tidak menyadari modus dari suaminya. Dia menatap wajah suaminya yang berakting kesakitan, rasa bersalah menghinggapi perasaan Nur. Dia kembali fokus membantu suaminya memijat King Cobra agar tidak kesakitan lagi. "Sayang, rasanya masih sangat ngilu, coba kamu duduk di sini dan memijatnya lagi," Bima dengan maksud tersembunyi meminta Nur duduk di atasnya. Istrinya dengan polos mengikuti kemauan Bima mendekap Nur dan membiarkan King Cobra menemukan kediaman yang menjadi incarannya. Nur terkejut dan tidak siap dengan serangan mendadak dari suaminya. "Bima." Suara Nur tertahan menatap Bima yang tersenyum manja padanya. Wajahnya terlihat kesal dengan ulah suami yang telah menipu dan menjebaknya dalam aktivitas yang tidak terduga. Terjadilah sesuatu yang tidak terbayangkan oleh Nur sore itu di mana Bima kembali membuatnya jatuh lemah, tidak berdaya. Di akhir pertempuran Bima menatap Nur, wajahnya merona merah dan masih terlihat kesal pada suaminya. "Sayang, kamu masih marah?" Bima menatap mata indah Nur terlihat sayu karena ulahnya. "Menurutmu?" tanya Nur bangkit dari tidurnya. Dia mengancing kembali ke meja yang sempat terbuka. Tok, tok, tok. Terdengar ketukan di pintu kamar Bima. "Tuan Muda Bima," terdengar panggilan suara Ishel di luar kamar Bima. "Ya, ada apa?" Bima menyahut panggilan Ishel menatap istrinya yang terlihat sedikit kepayahan berjalan menuju kamar mandi. "Tuan Vanrius dan Tuan Herdi ingin bertemu dengan Anda Tuan," kata Ishel. "Suruh mereka menunggu, sebentar lagi aku akan ke bawah." Bima lalu bangkit dari tidurnya, memakai kembali boxer miliknya. Dia mengambil ponsel miliknya, mengetik sesuatu di ponselnya. Nur sudah menyelesaikan kewajiban, bergantian dengan Bima yang melakukan ritual kewajibannya. Baju koko dan mengatur sejadah telah dipersiapkan Nur, dia menunggu suaminya untuk melaksanakan salat asyar bersama-sama. Setelah selesai seperti biasanya Nur mengecup punggung tangan Bima yang dibalas dengan mengecup mesra kening istrinya. Setelahnya Bima memakai pakaian kasual menemui Vanrius dan Herdi yang sudah menunggu di ruang kerja miliknya. Nur dan Bima menuruni anak tangga menuju ke lantai bawah, Bima melangkah menuju ruang kerjanya. Nur berkumpul dengan para wanita di ruang keluarga, duduk bersama saling mengobrol dan menghibur Siska yang tampak masih sedih. Bima memasuki ruang kerjanya bergabung dengan Herdi, Vanrius dan tentunya Yuda yang sudah sibuk mengakses data dari memory card yang didapat mereka sewaktu memeriksa apartemen Jenny. Vanrius cengengesan saat melihat penampilan Bima dengan rambut yang masih basah. Dia pun tidak sengaja melihat sebuah jejak kemerahan di leher Bima. "Waduh, mataku ternoda." Vanrius bercanda menutup matanya membuat kening Bima berkerut menatapnya. Herdi hanya menahan senyum melihat tingkah ajaib Vanrius. Dia juga ikut menatap ke arah Bima dan melihat tanda jejak di lehernya. "Sepertinya udah ada genjatan senjata nih bos." Vanrius mengode dan menunjuk ke arah leher Bima. Yuda dan Herdi hanya menahan senyum, Bima hanya bersikap dingin seperti biasanya. "Apa yang kalian dapat?" Bima menatap wajah Herdi dan Vanrius yang kebingungan. Mereka tampak ragu-ragu untuk menyampaikan pada Bima dengan hasil temuan mereka. "Ada apa?" tanya Bima dingin. "Bima, sebaiknya lu lihat ini dulu." Vanrius memberikan sebuah file dengan beberapa lembar foto pada Bima yang ditatapnya. "Alexa." Bima tampak kesal saat sahabatnya memberikan foto Alexa padanya. Dia lalu membuka file yang diberikan Vanrius. Matanya terbelalak sempurna saat mengetahui jika Alexa adalah Jenny yang sudah melakukan operasi plastik. Sialan, jadi tikus yang dikirim Markus adalah Alexa. Tampak api kemarahan di mata Bima saat mengetahui kenyataan sebenarnya. "Bang,
Lebih baik abang lihat ini, Yuda memperlihatkan video pembunuhan yang dilakukan Lutfi pada Jenny alias Alexa. Tangannya mengepal erat melihat betapa kejamnya Lutfi menghabisi Jenny. Kita harus memberitahu Amanda akan hal ini, Bima. Walau bagaimanapun Alexa adalah keluarga Amanda, dia berhak tahu, Vanrius memberi saran pada Bima. Yuda kembali memeriksa memory card itu, terlihat sebuah rekaman di suatu tempat yang asing. Video itu terlihat menyorot ke arah depan, tampaknya Jenny mengenakan kamera tersembunyi di bajunya. Bima dan yang lainnya ikut menatap seksama video yang diputar Yuda. Tampak Markus sedang bertanya pada perempuan yang sangat dikenal Bima dan berharap secepatnya dapat kembali untuk berkumpul bersama mereka dan itu adalah Oma Ayu. Oma, Bima menatap layar laptop itu. Rekaman itu terlihat diambil sebelum Lutfi membunuh Jenny, dia terlihat bersama Markus dan Lutfi berada di sebuah ruangan yang hanya diterangi sebuah penerang dengan Oma Ayu yang terikat di kursi. Selamat datang Nyonya Ayu, tentunya Anda masih ingat denganku bukan? Markus tersenyum smirk menatap Oma Ayu yang baru sadar dari pengaruh obat bius. Mama Mar. Cus. Sialan, kamu masih hidup. Aku tidak percaya, manusia sepertimu masih diberi umur panjang. Oma Ayu tampak geram saat melihat pria yang telah menodai putrinya berdiri tepat di hadapannya kini. Ingin rasanya ia bangkit dan memukul pria yang sudah membuat putrinya depresi. Hahaha, tentu saja aku masih hidup sialan. Aku akan mengambil kembali apa yang menjadi hakku termasuk Siska. Markus mengambil kursi dan duduk di depan Oma Ayu yang terlihat sangat marah. Kau mengatakanku sialan. Lalu sebutan untuk putrimu yang terbaik Pela Asteris. Dia sudah dengan sukarela membiarkan aku mencicipinya saat malam pengantin yang seharusnya dia lakukan bersama kakakku dan dia juga tidur dengan kakakku. Markus menatap tajam Oma Ayu. Dasar. Kau membuat putriku tidak sadarkan diri dan melakukannya di depan suami yang juga kakakmu sendiri. Kamu lebih rendah dari binatang. Pernyataan Oma Ayu tentang Siska membuat Vanrius, Herdi dan Yuda terkejut. Mereka mengetahui aib yang seharusnya tidak mereka ketahui. Apa bedanya dia melayaniku atau kakakku wanita tua? Kami sama-sama berdahara Arsenal. Aku lebih dulu mencintainya jadi aku lebih berhak untuk mencicipinya terlebih dahulu. Seharusnya kau wanita tua menerimaku sebagai menantumu tentunya dia akan bahagia bersamaku. Markus tersenyum senang saat mengenang di mana dia mengambil paksa aset terbaik Siska. Cuih. Dasar, aku sangat bahagia putriku menikah dengan Sutomo dan tidak bersamamu. Cinta? Cinta apa yang kau bicarakan? Itu hanya obsesimu untuk mengalahkan Sutomo. Kau hanyalah produk gagal yang seharusnya mati dengan mengenaskan. Oma Ayu meludah tepat di sepatu milik Markus. Plak. Sebuah tamparan cukup keras mendarat di pipi keriput Oma Ayu, mengalir darah segar di sudut bibir Oma yang pecah. Wanita tua sialan, jika saja kamu bukanlah kunci untukku mendapatkan harta yang seharusnya milikku, aku sudah menghabiskanmu. Tangan Bima mengepal dengan erat, dia sangat geram saat Markus melayangkan tangannya pada Oma Ayu. Amarah Bima sudah tidak dapat ditahannya lagi. Sialan, Bima sangat geram, rahangnya bergemeretak marah. Video itu masih memutar, Markus masih duduk dengan angkuh di depan Oma Ayu yang terikat di kursi. Tapi jika aku menghabisimu hari ini aku tidak akan mendapatkan apapun dan Bima Arsenal tidak akan memberikan apa yang aku mau. Markus mencengkeram kedua pipi Oma Ayu dengan satu tangannya. Apa kau tahu hari ini? Aku bertemu dengan pemuda yang begitu mirip denganku saat masih muda. Markus menatap mata Oma Ayu yang terlihat terkejut mendengar ucapannya. Lutfi menatap ke arah Markus saat mendengar ucapannya. Dat? Apa maksudnya Dat? Pemuda yang mirip denganmu. Apa Dat memiliki anak selainku? Tanya Lutfi kebingungan menatap Markus.
Tentunya wanita tua ini yang akan menjawabnya. Markus menatap tajam Oma Ayu. Kau bertemu Rido. Oma Ayu terkejut saat mendengar ucapan Markus. Rido. Oh Om, jadi Rido memang putraku? Tanya Markus. Oma Ayu hanya terdiam, terlihat jelas di wajah rasa takut dan terkejut saat Markus tanpa sengaja bertemu dengan Rido. Herdi, Vanrius dan Yuda terkejut dengan apa yang telah mereka dengar. Mereka tidak menyangka jika Rido adalah anak Markus, ingin mereka bertanya pada Bima. Namun, mereka bingung dan tidak berani untuk mempertanyakan hal yang sangat sensitif bagi keluarga Arsenal. Hahaha. Jadi kakakku yang bodoh itu membesarkan anak yang jelas-jelas bukan darah dagingnya. Hahaha, sungguh bodoh. Sekali jika aku menjadi kakak tentunya aku akan menghabisi anak itu. Markus tersenyum smirk. Mendengar ucapan Markus di video itu membuat Bima naik pitam. Dia sama sekali tidak menyangka dengan apa yang disampaikan oleh Markus. Akan kuhabisi dia. Bima akan beranjak pergi langsung dicegah Vanrius dan Herdi. Lu mau kemana Bima? Vanrius menahan dengan mendekap Bima dari belakang. Tuan muda, lebih baik Anda tenang. Herdi ikut menahan Bima. Tenang kamu bilang? Ayah macam apa yang tega berkata seperti itu pada darah dagingnya? Sekarang aku akan menemuinya dan langsung menghabiskannya saat ini juga. Bima melampiaskan amarahnya dengan mencengkeram kerah baju Herdi. Jika lu pergi menghadapi Markus, apa Oma akan dikembalikan begitu saja? Apa lu kagak mikir jika Markus saja bisa membuang nyawa anak buahnya, apalagi Oma? Dia bisa saja nyuruh orang untuk menyingkirkan Oma. Apa itu mau lu? Tanya Vanrius mengingatkan Bima lalu menghentikan tindakannya. Perlahan-lahan dia melepaskan cengkeraman tangannya dari kerah Herdi. Dia tersadar dengan ucapan Vanrius jika keselamatan Oma Ayu dipertaruhkan. Tuan muda harus tenang, sebaiknya kita kembali melihat video itu. Mungkin saja ada petunjuk di mana Oma Ayu berada. Herdi meminta Yuda kembali memutar video itu. Tampak Lutfi terlihat tidak senang mengetahui jika Rido adalah kakaknya. Tangannya mengepal kuat, menatap Markus yang tersenyum licik. Dia tahu saat ini Markus memiliki rencana di benaknya. Rido Arsenal, dia bisa kujadikan bidak untuk mengambil alih Arebeon dan menjadikan Siska milikku. Aku akan menemuinya dan mengatakan jika aku adalah dadinya dan memainkan sedikit akting agar dia menjadi tangan dan mata untukku. Markus tersenyum senang dengan rencana miliknya. Gimana jika dia tidak mau, Om? Terdengar suara Jenny. Markus menatap Jenny dengan tatapan tajam, dia lalu mendekati Jenny. Di video itu tampak kamera itu menyorot wajah Markus yang terlihat dingin dan kejam. Tangan Markus tampak mencengkeram ke arah atas kamera. Mereka yang menatap video itu berasumsi jika Markus saat itu sedang mencekik Jenny. Hal itu dipertegas dengan terdengar suara Jenny yang tercekik. Bersambung.